Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ketiga yang akan membahas bahasan materi ke-11, yaitu tentang sektor usaha, usaha mikro, kecil, dan koperasi, yang akan dibahas oleh anggota kelompok, yaitu ada Muhammad Idrisad Firdaus, yang kedua ada Neng Zara Fahira, yang ketiga ada Rahmi Rahma Selmiwati, yang keempat ada Rijal Tasdik, dan yang kelima ada Zidan Fatur Rahman. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu akan dibahas oleh saudara Zidan Fatur Rahman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu peran pemerintah dalam mengembangkan sektor usaha rakyat. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Pemerintahan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 MPR RI 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi usaha mikro kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagian bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan posisi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Peran adalah perilaku, menjalankan kewajiban, dan menuntut hak yang melekat pada status. Peranan pemerintah sebagai salah satu persyarat keberhasilan dalam pengembangan UMKM dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Pemerintahan daerah Pemda memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah UMKM di daerah dengan karakteristiknya yang relatif aman dan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global karena lebih banyak mengandalkan sumber daya bahan baku di dalam negeri. UKM relatif lebih mudah dikembangkan melalui berbagai departemen seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Perindustrian maupun Departemen Perdagangan. Pemerintah melancarkan program-program pembinaan yang terpadu bagi pengembangan usaha kecil. Pemerintah tetap konsisten dengan rencana dan program kerjanya dalam pengembangan perusahaan kecil. Hal tersebut dibuktikan melalui pola kebijaksanaan dan pengembangan industri atau usaha kecil sebagai berikut. Yang pertama, sistem keterkaitan bapak angkat mitra usaha. Yang kedua, penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi. Yang ketiga, mewajibkan badan usaha milik usaha BUMN menyisihkan dana pembinaan sebesar 1% sampai 5% dari keuntungan bersih. Yang keempat, menugaskan lembaga perbankan pengalokasian dana kredit untuk usaha kecil dan koperasi sebanyak 20% dari portofolio kredit yang disalurkan ke UK. Yang kelima, persediaan kredit likuiditas dari Bank Indonesia ke bank-bank untuk membiayai sebagian besar dari kebutuhan dana kredit untuk anggota koperasi primer.
Selain daripada hal-hal di atas yang lebih menyangkut aspek keuangan, pemerintah telah pula membantu dalam aspek fisik yang lebih real. Di antaranya yang pertama itu ada program peningkatan kemampuan usaha, yang kedua ada program pengembangan industri kecil untuk menunjang ekspor, yang ketiga program pengembangan berkaitan sistem bapak angkat dengan mitra usahanya bagi BUMN dan departemen. Yang keempat, program pengembangan wira swasta dan tenaga profesi. Yang kelima, program penelitian dan pengembangan industri kecil. Yang keenam, program penciptaan atau pengaturan iklim dan kerjasama. Yang ketujuh, program pengembangan dan usaha kecil dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang kedelapan, seminar dan pameran produk-produk industri kecil tingkat nasional maupun internasional. Yang kesembilan, pengembangan pasar impres 10 buah yang menampung 1.500 pedagang kecil, serta pertokoan impres 1.916 buah yang mampu menampung 360.280 pedagang. Yang kesepuluh, penyediaan sentra industri kecil dan UPT atau unit pelayanan teknis. Dan yang terakhir, penyediaan tenaga penyuluhan lapangan atau TPL. Kupedes kredit usaha pedesaan dengan nilai plafon pinjaman sebesar 25.000 dengan batas nilai pinjaman maksimum 1 juta dan bunga 12% per tahun. Sedangkan jangka waktu pinjaman minimum selama 3 tahun sejak tahun 1983. Pemerintahan secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah. Bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapatkan keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa pertambangan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, tetapi justru perusahaan skala konglomerat dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun rata-rata perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik sektor usaha rakyat. Jadi, sektor usaha rakyat ini adalah UMKM atau sebuah kelompok usaha yang dikelola oleh orang atau suatu badan usaha tertentu gitu yang kriterianya ditetapkan gitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 gitu. Di kehidupan sehari-hari kan kita banyak menemukan warung makan, toko kelontong, dan lain sebagainya. Nah, bisa dikatakan usaha tersebut merupakan bagian UMKM gitu. Nah, di Indonesia sendiri, kelompok UMKM ini mendominasi gitu. Bahkan di tahun 2020 jumlahnya itu mencapai 64 juta unit. Nah, untuk karakter atau UMKM itu sendiri berdasarkan UU tahun 2008 nomor 20 bisa dibagi menjadi 3 gitu. Yang pertama usaha mikro, itu suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih atau aset paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta gitu. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian ada usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya sampai 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta hingga 2,5 miliar gitu. Sama halnya dengan usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian yang terakhir usaha menengah. Usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan aset mulai 500 juta hingga 10 miliar serta penjualan 2, miliar sampai dengan 50 miliar. Sama dengan kelompok usaha yang lainnya, aset yang diperhitungkan
tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, usaha rakyat ini dapat terus gitu memberikan kontribusi kepada perekonomian Indonesia. Sekian dari saya. Karakteristik koperasi menurut pandangan International Cooperative Alliance atau ICA dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia. International Cooperative Alliance mendefinisikan bahwasannya koperasi merupakan sekumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan berusaha bersama dan saling membantu antara anggota dengan anggota lainnya, yakni dengan cara membatasi keuntungan usaha tersebut harus didasarkan sesuai prinsip-prinsip koperasi. Akan tetapi, koperasi menurut pandangan ICA sendiri selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisinya. Seperti yang baru-baru ini dikemukakan oleh ICA, bahwasannya koperasi adalah asosiasi yang bersifat otonom dengan keanggotaannya yang bersifat terbuka dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultur melalui usaha bersama, saling membantu, dan mengontrol usahanya secara demokratis. Oleh karena itu, koperasi sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya, yakni yang pertama adalah koperasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Misalnya, kayak koperasi di desa yang biasanya didirikannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggota yang membangun koperasi itu sendiri. Yang kedua adalah koperasi pada dasarnya sangat berbeda dengan badan usaha lainnya karena pada koperasi anggota memiliki hak yang sama dan memiliki hak suara yang sama. Berbeda dengan badan usaha lainnya, di mana suara yang mempengaruhi badan usaha tersebut dimiliki oleh para pemegang saham dan seberapa besar saham yang dimilikinya, maka itu akan berpengaruh terhadap jalannya badan usaha tersebut. Berbeda dengan koperasi di mana setiap anggotanya memiliki hak yang sama. Yang ketiga, pada koperasi anggotanya merupakan pemilik sekaligus pelanggan. Oleh karena itu, kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggotanya. Berbeda dengan badan usaha lainnya, di mana para pemegang saham tidak harus menjadi pelanggan dan badan usahanya pun tidak perlu memberikan atau melayani kepentingan ekonomi pemegang saham. Yang keempat, setiap badan usaha pasti akan mengejar laba yang setinggi-tingginya, berbeda dengan koperasi di mana koperasi lebih memberikan layanan ekonomi dan memberikan benefit sebaik-baiknya kepada para anggota. Dan yang terakhir adalah anggota koperasi memperoleh bagian dari sisa bagi usaha sebanding dengan besarnya transaksi usaha masing-masing anggota kepada koperasinya. Sedangkan pada badan usaha non-koperasi, pemegang saham memperoleh bagian keuntungannya sebanding dengan saham yang dimilikinya. Baik, mengenai peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, ada 3 alasan negara untuk mendorong usaha kecil untuk terus berkembang. Alasan yang pertama merupakan bahwa usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang baik dalam hal yang menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Dan alasan yang kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, usaha kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.
Nah, usaha mikro berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Di antaranya yang pertama, sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Yang ketiga, pemain penting dalam kegiatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, kontribusinya terhadap negara pembayaran. Nah, mungkin dari peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia dicukupkan sekian. Yang selanjutnya tentang peran koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama, koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran. Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan, karena dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Yang kedua, koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani, maka dengan adanya koperasi tersebut, petani akan dapat membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut. Yang ketiga, koperasi dapat ikut berperan meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha. Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada para anggota koperasi dan dapat mengamalkan pengetahuannya tersebut kepada masyarakat sekitar. Yang keempat, koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi. Sesuai dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi harus memiliki kemandirian sehingga mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Majunya koperasi akan dapat memberi dorongan untuk meningkatkan taraf hidup para anggota dan juga masyarakat. Yang kelima, koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan, dan bimbingan. Yang keenam, koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti dapat pula memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat memberdayakan perekonomian nasional. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.